warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, rahimakumullah. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia rasanya ketemu Bapak, Ibu, saudara sekalian. Lama tidak bersua. Kebahagiaan ini sangat terasa, apalagi kita sekarang berada di malam yang ke-13 di bulan Ramadan, dan saya bangga betul kalau di tempat lain itu jamaah makin maju anunya sabnya, tapi di jamaah sini Masya Allah luar biasa. Saya boleh foto nggak Pak? Ibu, benar. Ini contoh betul bahwa di Bontang ya, masih bertahan jamaahnya, dan kayaknya makin banyak karena mengerti pahalanya orang-orang yang mempertahankan dan istiqomah dengan qiyam Ramadan dan dengan puasanya. Dari depan ini lain. Benar, ini biasanya saya sebar ke orang-orang yang di Samarinda. Ini tidak termasuk riak Pak ya, karena saya yang ngambil. Ada yang protes. Boleh dibolehkan. Nah, belakangnya sana juga banyak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Judul ceramah kali ini adalah banyaknya pengampunan dosa di bulan Ramadan. Bapak Ibu saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, berkiblat pada ayat yang saya baca di depan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga. Yang surga Allah itu arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Yang kata Allah uiddat lil muttaqin, disediakan khusus untuk orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah piala yang diperebutkan oleh shaimin shaimat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kesungguhan kita berpuasa dengan iman dan ihtisaban, keikhlasan yang penuh,
semata-mata supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dari yang dahulu kala, termasuk qiyam kita, tarawih kita, tahajud kita adalah dalam rangka menggapai ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah punya alasan menggilirkan piala ketakwaan kepada kita. Uiddat lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa menurut ayat itu? Di ayat berikutnya dijawab, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang membelanjakan hartanya dikala sempat ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta betul dengan orang yang berbuat baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkait ayat ini, dulu zaman Rasulullah ada sahabat yang bernama Abdullah bin Musa. Abdullah bin Musa ini sahabat yang taatnya kepada Allah, solehnya kepada Allah dan sesama manusia, Masya Allah, tidak diragukan, sama sekali tidak diragukan. Subhanallah. Dia ini sahabat yang alhamdulillah punya harta yang banyak, tapi dia gemar membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Beliau itu termasuk manusia jud. Karena Rasulullah SAW min jawbin nas. Rasulullah itu termasuk orang yang sangat senang berinfak, membelanjakan hartanya, saking luar biasa. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Abdullah bin Musa. Dia rajin juga sholat malam, nggak pernah ketinggalan sholat malam. Uangnya banyak, tapi solehnya kepada Allah juga luar biasa. Sahabatnya, teman dekatnya adalah orang-orang yang terbaik juga. Hidupnya ideal, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Suatu kali beliau kena demam, seperti Ustaz Anwar Sadat tadi. Dia sebenarnya demam panas ya, tapi alhamdulillah hadir juga di tempat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demam, tapi enggak nganja beliau, tetap juga sholat malam. Walaupun demam tinggi, sholat malam tetap jalan. Dan kebetulan malam itu tidak bersahabat cuacanya. Di Mekah atau di Madinah, untuk mendapatkan cuaca hujan itu agak sulit Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi hari itu kebetulan hujan, genap sudah. Peradaban pada masa itu, walaupun dia tergolong orang yang kaya, kamar mandinya itu berbeda, tempatnya atau toiletnya itu berbeda, termasuk tempat wudunya itu terpisah dari rumah pada waktu. Karena hujan deras, Bapak Ibu Saudara sekalian biasanya tidak pernah merepotkan budaknya. Khusus malam itu dia terpaksa membangunkan budaknya. Dibangunkan majikannya, bahagianya luar biasa. Karena sang majikan ini soleh, sering bagi uang kepada beliau di luar gaji pokok yang sudah diberikan setiap bulan. Sering dikasih tips si budaknya itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Malam hari dibangunkan, senang sekali. Dimintai tolong mengambilkan setimba air guna dia pakai berwudu, Bapak Ibu Saudara. Karena beliau khawatir terkena siraman air hujan dan itu akan berakibat penyakitnya semakin parah dan fatal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulailah beliau minta dilayani berwudu. Karena keterbatasan alat-alat dan perkakas pada masa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari timbanya ini Abdullah bin Musa menikmati wudu dengan sebaik-baiknya. Saat beliau mulai membasuh kepala karena rasa penat dan capek yang luar biasa oleh budaknya itu, mendera budaknya,
Tiba-tiba air yang ada di timba ini tertumpah di kepala Abdullah bin Musa. Lepas Bapak Ibu dan Saudara, dapat dibayangkan betapa marahnya Abdullah bin Musa. Marah betul. Bayangkan beliau minta tolong kepada budaknya untuk mengambilkan setimba air buat beliau berwudu. Itu maksudnya adalah agar beliau tidak terpercik air hujan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang mengakibatkan demamnya makin parah. Tapi justru disiram air setimba itu dan membasahi sekujur tubuh budak, Bapak Ibu dan Saudara. Beliau majikan. Mudah-mudahan kita yang mewarisi. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Dan kita bisa insya Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau menyadari bahwa kehidupan kita ini sementara dan sebentar saja. Dan akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang saya kenal di Jamaah Darussalam ini yang dulunya masih ada, sekarang sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian kecuali amal soleh, kecuali kebaikan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Masih ada separuh lebih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memunajatkan diri, berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon dosa-dosa dan dosa kita dibakar oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama itu adalah awaluhu rahmatun, 10 hari yang kedua itu maghfiratun, 10 hari yang ketiga itu adalah itqum minan nar. Walaupun dikoreksi oleh banyak ulama status hadis ini, tetapi bisalah tetap kita jadikan pegangan kalau kita memahami bahwa 10 hari yang pertama adalah rahmatun maghfiratun itqum minan nar. 10 hari yang kedua adalah rahmatun wa maghfiratun wa itqum minan nar. 10 hari yang ketiga adalah rahmatun wa maghfiratun wa itqum minan nar. Enggak ada dipilah-pilah. Bahkan semakin hari bertambah adalah hari-hari penting kita di dalam menjaganya agar kita yakhruju min Ramadan kayaumin waladatuhum. Keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Dan dengan itu kita punya hak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berombongan dalam jamaah besar, jamaah Darussalam, yaitu rumah yang menghadirkan keselamatan dan kedamaian. Amin Allahumma. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah bacaan penting yang harus kita baca menyempurnakan ibadah kita selama Ramadan dari hari-hari yang tersisa. Mudah-mudahan rahmat Allah bersama kita, mudah-mudahan maghfirah Allah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.